Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diah Ramadhani dengan NPM 23412060 dari kelas akuntansi 23A. Pada video kali ini saya akan membahas sedikit materi mengenai proses menggali ide bisnis pada mata kuliah pengantar bisnis. Jadi di sini kalian sudah tahu belum apa yang dimaksud dengan istilah ide bisnis itu? Jadi, istilah ide bisnis merujuk pada konsep atau gagasan tentang produk atau layanan yang dapat dibuat atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pasar tertentu. Ide bisnis seringkali muncul dari pengamatan terhadap peluang pasar, permasalahan yang belum terpecahkan, atau kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ini adalah inti dari apa yang akan menjadi dasar dari suatu usaha bisnis. Ide bisnis dapat beragam, mulai dari inovasi produk baru hingga model bisnis yang unik. Ide bisnis yang baik biasanya mempertimbangkan kebutuhan pasar yang spesifik, potensi pertumbuhan, dan potensi keuntungannya. Selain itu, ide bisnis yang berhasil juga seringkali menawarkan solusi yang efektif dan menarik untuk masalah atau kebutuhan yang ada di masyarakat. Nah, selanjutnya untuk menggali ide bisnis ini tentunya mempunyai prosesnya. Adapun proses untuk menggali ide bisnis ini yaitu yang pertama, mengobrol dengan pebisnis. Seperti kata pepatah, pengalaman adalah guru terbaik. Jadi, jika kamu mencari peluang bisnis yang bagus, bicaralah dengan orang-orang yang sukses membangun bisnis maupun yang telah gagal dalam membangun bisnisnya. Inspirasi biasanya selalu datang setelah mengetahui pengalaman bisnis mereka secara langsung, yaitu proses yang kedua adalah memperluas relasi. Mempunyai banyak relasi yang punya minat sama dalam hal bisnis tentunya akan sangat membantu Anda untuk dapat bertukar pikiran serta menggali ide-ide peluang bisnis yang potensial. Bukan tidak mungkin juga, ini bisa jadi peluang untuk Anda terjun memulai bisnis dengan cara join bisnis dari relasi Anda. Namun, pastikan Anda sudah mempertimbangkan dan berpikir dengan matang. Yaitu, proses yang ketiga adalah membaca buku dan referensi bisnis. Jika kamu masih bertanya-tanya, bisnis mana yang harus saya mulai? Buku, majalah, pamflet, buklet, dan koran bisnis adalah sumber informasi yang bagus untuk membantu kamu menghasilkan ide bisnis yang bagus. Dan yang keempat, yaitu menggunakan internet dan media elektronik lainnya. Di dunia sekarang ini, sarana terbaik untuk memperoleh informasi termasuk info tentang cara memulai bisnis adalah internet, radio, dan televisi. Tetapi internet lebih fleksibel karena kamu selalu dapat menjelajahinya. Silahkan cari contoh bisnis modal 5 juta rupiah di mesin pencarian Google. Pastikan kamu akan menemukan ratusan situs yang membahas hal ini. Oleh karena itu, internet adalah cara termudah untuk mengeksplorasi dan menemukan ide bisnis yang mungkin belum kamu ketahui. Lalu, proses yang kelima yaitu kunjungi pameran kewirausahaan. Salah satu tempat yang cukup efektif ketika mencari cara untuk menggali ide-ide peluang bisnis adalah pameran kewirausahaan. Acara pameran kewirausahaan seringkali menawarkan berbagai banyak produk baru, bisnis baru, dan job baru. Pihak penyelenggara biasanya dari pemerintah maupun swasta. Walaupun kamu harus menghabiskan beberapa rupiah untuk membeli tiket, tapi kamu akan mendapatkan pengalaman wirausaha yang lebih nyata. Lalu yang proses yang keenam yaitu aktif berpartisipasi di komunitas bisnis. Terdapat banyak komunitas dan organisasi baik offline maupun offline yang
menampung orang-orang dengan profesi atau kelompok bisnis tertentu. Jika kamu mendapat kesempatan, cobalah bergabung dengan satu atau lebih komunitas bisnis. Tentunya selain banyak ilmu yang akan didapat, kamu juga dapat berkesempatan untuk ikut serta dalam relasi wirausaha dan jaringan pertemanan. Mereka membantu kamu mencari cara untuk menggali ide-ide peluang bisnis. Cara yang ketujuh yaitu mengunjungi pusat bisnis. Selain pameran, pusat bisnis juga merupakan tempat yang baik untuk mendapatkan ide bisnis. Kamu dapat melihat dan belajar banyak tentang gambaran perputaran roda perekonomian dan bisnis ketika kamu mengunjungi pusat bisnis. Lalu, proses yang ke-8 yaitu mengikuti kegiatan seminar bisnis. Jika buku atau di internet belum mendapat cara untuk menggali ide-ide peluang bisnis yang potensial, pertimbangkan untuk menghadiri seminar tentang bisnis dan kewirausahaan. Di sana, kamu akan mendapatkan mentor yang berpengetahuan luas dan berpengalaman untuk membangun bisnis kamu. Lalu, proses yang ke-9 yaitu mengamati lingkungan sekitar atau survei langsung. Amunisi terakhir untuk memecahkan masalah hambatan dalam mencari cara untuk menggali ide-ide peluang bisnis adalah dengan melakukan observasi atau penelitian langsung di lingkungan sekitar. Perhatikan bagaimana kebutuhan masyarakat yang bisa kamu jadikan peluang bisnis. Lihat, pikirkan, dan renungkan. Semoga ada harapan yang akan membuat kamu menemukan ide bisnis yang brilian. Lalu, proses yang terakhir atau yang ke-10 yaitu ikut pelatihan. Selain membaca buku ataupun datang ke seminar, Anda juga bisa mengikuti pelatihan keahlian tertentu seperti memasak, desain, ataupun menjahit. Siapa tahu dari pelatihan keahlian ini, kalian dapat menjadikannya sebagai peluang bisnis kalian, seperti membuka catering, tempat menjahit pakaian, dan lainnya. Selanjutnya, terdapat beberapa cara untuk menemukan ide bisnis, yaitu yang pertama, melakukan riset dan tren. Hal pertama yang wajib dilakukan saat sedang mencari ide bisnis adalah melakukan riset dan melihat tren apa yang sedang ramai dibicarakan. Kamu bisa memanfaatkan sosial media seperti TikTok, Twitter, atau Instagram untuk melihat tren yang disukai oleh banyak orang. Kemudian, catat beberapa ide yang menurut kamu menarik. Tak lupa juga melakukan riset dalam hal produksi, pemasaran, hingga penjualan yang menarik. Pastikan kamu selalu membawa notes saat berpergian, jadi saat menemukan ide di tengah jalan, kamu bisa langsung mencatatnya. Yang kedua yaitu sesuaikan dengan hal-hal yang kamu sukai. Hobi yang dibayar bisa jadi ladang bisnis yang menguntungkan. Kamu bisa mulai mencari ide bisnis sesuai dengan passion atau hal-hal yang membuat kamu bahagia. Misalnya saja, kamu suka merangkai bunga, maka kamu bisa melakukan riset terkait bisnis florist yang unik dan disukai oleh banyak orang. Sebaiknya jangan hanya berfokus pada satu bisnis saja. Kamu bisa memilih beberapa bisnis yang menjadi kesukaan kamu, kemudian dipilih lagi dan bandingkan. Ambil bisnis yang menurut kamu paling menguntungkan, minim modal, dan yang membuat kamu senang saat mengerjakannya. Lalu yang ketiga yaitu perhatikan yang dibutuhkan oleh orang lain. Agar bisnis yang kamu jalankan terus berjalan dengan lancar, sebaiknya amati hal-hal yang sedang dibutuhkan oleh orang lain. Dengan mengidentifikasi masalah serta hal-hal yang dibutuhkan oleh orang lain, kamu bisa menemukan produk yang mungkin bisa disukai oleh banyak orang. Sebagai contoh, di masa pandemi seperti tahun kemarin, orang sangat membutuhkan masker dengan bahan yang ringan, murah, dan efektif untuk mencegah virus. Kamu bisa membuat produk masker kain handmade yang dilengkapi dengan fitur khusus sehingga efektif untuk mencegah virus dan bakteri. Karena bahannya bisa dicuci dan dipakai berulang kali serta
ada filter khusus memungkinkan bisa membuat orang tertarik untuk membelinya. Lalu yang keempat, belajar dari kisah sukses orang lain. Saat sedang mencari ide bisnis dan merasa stuck akan membuat kita stres dan jenuh, tak masalah apabila ingin berhenti sejenak. Namun sebaiknya tetap semangat dan bangkit lagi. Agar semangatmu semakin naik, kamu bisa menghubungi kenalan yang sudah memiliki bisnis dan bisa dibilang cukup sukses. Kamu bisa belajar atau meminta saran tentang apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan bisnis hingga sukses. Sebelum menjadi sukses, setiap orang pasti melewati rintangan sulit. Cerita dari orang lain bisa dijadikan motivasi untuk lebih giat lagi dalam berusaha. Selain itu, kamu juga bisa mengikuti beberapa webinar atau memfollow para pebisnis sukses untuk mendapatkan ide bisnis serta cara menerapkannya. Yang kelima yaitu berpikir out of the box. Untuk mendapatkan ide bisnis yang unik, cobalah untuk berpikir out of the box atau berbeda dari yang lain. Terus gali peluang-peluang bisnis yang belum pernah dijalankan oleh orang lain. Kamu bisa menghubungkan masalah-masalah di lingkungan sekitar dengan kebutuhan orang. Lalu yang keenam adalah amati kekurangan kompetitor. Apabila sudah menemukan ide bisnis yang akan dijalani, step selanjutnya adalah dengan mengamati kekurangan kompetitor. Tulis apa saja yang belum dimiliki oleh kompetitor. Dari kekurangan tersebut, kamu bisa membuat produk yang berbeda dan lebih fresh. Meskipun produk yang dihasilkan akan lebih bagus, namun kamu jangan berleha-leha. Terus lakukan riset setiap hari agar inovasi bisnismu semakin berkembang dan menjadi nomor 1. Lalu yang terakhir atau yang ketujuh adalah belajar dari pengalaman. Apabila kamu pernah menjalankan bisnis namun belum berhasil, kamu bisa menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran. Apa saja yang harus diperbaiki? Kamu bisa mendapatkan ide dan inovasi terbaru dari bisnis terdahulu. Misalnya dengan menambahkan varian produk atau konsep packaging yang menarik. Cukup sekian pembahasan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.